Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam lanjutan ringkasan matan Ajrumiyah yang sebagaimana di part sebelumnya kita telah membahas babul awamil ad-dakhila 'alal mubtada wal khabar. Ya, bab itu menjelaskan tentang amil-amil yang masuk pada susunan mubtada khabar, yaitu jumlahnya ada 3. Yang pertama kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zonantu akhwatuha. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tawabi'. Masih ingat tawabi' ada berapa? Tawabi' ada 4. Yang pertama itu naat, atof, taukid, dan badal. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang bab naat terlebih dahulu. Saya tidak bisa langsung menjelaskan semuanya tentang tawabi karena penjelasannya cukup panjang. Mulai dari naat atau taukid badal itu penjelasannya banyak sehingga harus dipecah-pecah terlebih dahulu. Kita langsung lanjut ke bab naat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Babun naat, bab tentang naat. An-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tankirihi. Jadi, apa itu naat? Naat itu adalah kata umumnya sifat. Tahu sifat kan? Jadi ada orang yang disifati oleh sifatnya itu. Misalnya Zaid ganteng. Nah, itu. Ganteng ini sifatnya, Zaid ini yang disifati. Nah, itu gampangnya. Tabi'un lil man'ut. Jadi naat ini selalu mengikuti yang man'utnya, disifatinya. Fi raf'i dalam keadaan rafa, wa nasbi dalam keadaan nasab, khafdi juga dalam keadaan khafatnya. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Jadi naat juga mengikuti man'ut yang bersifat ma'rifat. Ma'rifat itu isim yang diketahui, yang ada 6 yang saya disebutkan di part sebelumnya. Tankir itu isim nakirah. Nah, isim nakirah itu selain yang isim ma'rifat yang disebutkan. Jadi syarat naat man'ut ini ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia naat ini harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Mau dalam keadaan rafa, nasab, jer, muzakkar, muannas. Jadi naat harus mengikuti 4 hal terhadap man'utnya. Yang pertama dalam keadaan rafa, nasab, dan jernya, muzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, dan jamak, dan ma'rifat dan nakirahnya. Misalnya saya kasih contoh, Ja'a Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal telah datang. Misalnya Ja'a Zaidun ini dia mufrad, pasti mufrad lah, dia sendiri satu. Terus dia ma'rifat karena dia termasuk dalam isim alam. Yang ketiga dia muzakkar karena dia laki-laki ya pastinya. Dan yang keempat dia itu marfu, rafa. Nah, sehingga naatnya itu harus mengikuti man'utnya. Ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu dia mufrad, si mufrad. Dia juga muzakkar, dan dia juga rafa juga, dan dia juga ma'rifat dengan alif lam. Boleh nggak kita misalnya kita ngomong Ja'a Zaidun al-aqilatu? Nggak boleh, karena naat harus menyesuaikan oleh man'ut dalam 4 hal yang tadi. Jadi kita ngomong Ja'a Zaidun al-aqilu, bukan al-aqilah. Nggak boleh juga kita ngomong Ja'a Zaidun aqilun, itu nggak sesuai. Nah,
Udah jelas sampai sini ya. Udah. Nah, ada contoh lagi, ra'aitu Zaidan al-aqila. Nah, man'utnya dia nasab, maka naatnya juga harus nasab. Nah, pamarartu bi Zaidin al-aqili. Saya melewati Zaid yang berakal. Nah, iya. Naatnya man'utnya jer, maka man'utnya jer, maka naatnya juga harus jer. Nah, itu. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Nah, ma'rifat ini ada 5. Isim ma'rifat tuh masih tahu apa? Isim ma'rifat itu isim yang diketahui, isim yang khusus. Berbeda dengan nakirah, isim yang umum yang enggak diketahui. Yang pertama itu al-ismul mudmar, isim domir. Isim domir kata ganti sudah pasti diketahui. Misalnya saya ngomong dia adalah pelajar. Nah, dia ini sudah terkhususkan, sudah diketahui yang kita maksud. Nah, itu yang disebut dengan isim ma'rifat. Misalnya nahwu ana anta. Ana anta ini udah jelas kan? Sehingga kita tidak perlu bertanya lagi. Ana dan anta ini sudah dikhususkan. Wal ismul alam. Isim alam itu apa? Ya, nama orang. Misalnya Zaid, Fadel, Hamar. Nah, itu isim alam. Nahwu Zaidin wa Makkah. Contoh Zaid dan Makkah. Makkah kota suci di Arab Saudi. Nah, isim alam tuh dapat berupa 2. Yang pertama tuh nama orang dan yang kedua nama tempat. Nah, itu namanya isim alam. Nah, yang keberapa? Yang ketiga itu adalah isim mubham atau yang bisa disebut juga dengan isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Nah, kata tunjuk. Ya, contoh ini, itu. Nah, itu. Nah, nahwu haza, hazihi, haula. Nah, itu haza ini. Haza hazi bedanya kalau haza untuk muzakkar, hazi untuk muannas. Wal ismul ladzi fihi alif wal lam. Dan yang keempat itu isim yang ada al, yang ada alif lam. Tahu kan al? Misalnya apa? Misalnya nahwu ar-rajul, laki-laki. Ar-rajul, alif lam. Kalau misalnya kita berkata rajulun itu nakirah. Kalau ar-rajul itu ma'rifat. Laki-laki itu yang kita maksud. Nah, kalau rajulun, kalau kita berkata laki-laki yang mana aja itu bisa disebutkan. Wal ghulam itu pemuda, anak muda. Al ghulam. Ya. Yang kelima wa ma udifa ila wahidin min hadzal arba'ah. Dan yang terakhir, yang 5 itu yang diidofahkan, isim yang diidofahkan ke salah satu isim yang 4 ini, yang makrifat ini. Gampangnya idofah, tahu idofah gabungan antara 2 isim. Nah, yang dimana apa? Dia mudhofnya ini, mudhof ilaihnya dia berupa isim makrifat. Nah, misalnya Rasulullahi. Nah, mudhof ilaihnya ini Allah berarti isim makrifat. Nah, itu. Wan nakirah, dan sebaliknya lawan dari makrifat itu nakirah. Nah, yaitu apa? Kullu ismin sya'i' fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Jadi setiap isim yang umum di dalam jenisnya. Kalau makrifat kan khusus, udah terkhususkan, udah diketahui. Nah, kalau nakirah kullu ismin sya'i'. Ismin sya'i' itu isim yang umum, yang bisa di mana aja gitu, umum. Misalnya saya kasih contoh rojul atau maktab, meja, atau kitab. Nah, kitabun ini misalnya kitab yang mana aja,
yang kita tidak maksud itu umum. Kalau misalnya kita ngomong Alkitab, kitab ini gitu. Nah, ini baru jelas udah dimaksudkan Alkitab. Nah, kalau kitabun ini kitab manapun bisa gitu. Orang akan bertanya kitab yang apa gitu. Nah, ada juga pengertian isim nakirah. Kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaih. Jadi setiap isim nakirah adalah isim yang bisa dimasuki alif lam, yang dimana isim ini masih umum, dia bisa dapat menjadi khusus, bisa dimasuki alif lam. Misalnya rojulun jadi ar-rojul. Nah, ar-rojul wal faros. Faros itu kuda ya. Al-faros itu kuda artinya. Ar-rojul wal faros. Farosun jadi al-faros. Nah, udah cukup sampai di sini saja kira-kiranya. Inilah kurang lebih dari penjelasan babun naat. Kalau kalian masih belum paham, silakan chat saja di Instagram saya, insya Allah dibalas. Ya, tanya-tanya saja kalau ada bab yang kalian belum pahami. Semangat terus, jangan pantang menyerah dalam memahami ilmu nahwu, karena ilmu nahwu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Kalau kita senang dalam belajar nahwu, insya Allah kita akan terbiasa dan akan mudah memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.